pada hari ini. Silakan Pak Novendra dan Bu Heni. Ya, shalom semua. Halo. Shalom. Oke, hari ini kita akan membahas tentang dari skeptisisme menuju iman sejati. Ya, esensinya akan ke sana. Jadi kita akan menyaring dari keraguan menjadi keyakinan Kristiani yang tangguh. Nah, kita akan membahas definisi skeptisisme dulu biar tidak terlalu melebar. Definisinya silakan. Definisi skeptis itu berasal dari kata Yunani skeptikos, itu yang berarti orang yang mempertimbangkan, meninjau, memeriksa secara kritis. Akar katanya itu berasal dari skeptomai, itu mengamati dengan seksama. Terus dalam yang berarti itu juga penyelidikan atau keraguan. Jadi dalam etimologi skeptis itu merujuk pada sikap atau pandangan yang meragukan atau menyelidikinya itu secara kritis terhadap pengetahuan, kebenaran, atau klaim tertentu. Skeptisisme dapat berarti keraguan yang sehat dan kritis terhadap informasi atau pengetahuan yang diterima, serta keinginan untuk menyelidiki dan memahami lebih lanjut sebelum dia menerima atau menolak sesuatu. Ya. Sebagai ilustrasinya ya, seperti ini kira-kira ilustrasi awalnya. Seorang anak itu bertanya, "Bu, apakah Tuhan marah kalau aku nggak percaya semua cerita di sekolah minggu?" Ibunya tersenyum dengan ramah lalu berkata, "Tuhan nggak marah, nak. Dia justru senang kamu bertanya, karena dia ingin kamu menemukannya sendiri." Nah, yang menjadi pertanyaan simpel di sini ya, buat refleksi masing-masing ya. Yang pertama, apakah keraguan tanda kegagalan iman atau malah menjadi tanda awal iman yang sejati? Pertanyaan reflektif yang kedua, apakah kita tahu bedanya skeptis yang sinis dan skeptis yang jujur? Sekedar selingan awal, kita bayangin kalau ternyata Thomas, salah satu murid Yesus, hidup di zaman sekarang. Mungkin dia akan bilang gini, "Saya nggak percaya Yesus bangkit, kecuali saya lihat di YouTube dan minimal ada 2 kamera CCTV dari sudut pandang yang berbeda." Tapi kenyataannya Yesus malah datang langsung tanpa perlu algoritma apapun itu. Nah, dari sini kita akan melihat apa yang menjadi sisi dari skeptisisme. Ada 2 wajah skeptisisme, yang antara lain skeptisisme negatif dan ciri-cirinya. Ciri-ciri dari skeptisisme negatif antara lain adalah sinis, keras hati. Keras hati itu seperti menolak hati nuraninya. suaranya. Jadi skeptisisme negatif itu ciri-cirinya itu sinis, keras hati. Keras hati itu dia seperti menolak hati nuraninya, terus menolak wahyu. Dia kalau misalnya sinis itu kayak dia mempertanyakan siapa Tuhan itu. Itu ada di Keluaran 5 ayat 2. Itu contoh yang skeptisisme negatif itu Firaun. Jadi di situ ada dibilang, tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Yang dia di mana juga ada juga tentang mengeraskan hati. Dia juga sangat mengeraskan hati untuk tidak membiarkan orang Israel pergi. Terus dia yang di sini dan menolak dan nurani dan wahyunya itu ada di 1 Timotius 1 ayat 19. Di situ dibilang beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Dan yang satu lagi, skeptisisme negatif itu dia tidak mencari dan hanya menolak. Jadi nggak mau mencari, itu cuma hanya menghambat ya biasanya. Itu sudah gitu. Yang kedua itu skeptisisme positif. Skeptisisme positif itu di sini berbicara tentang kayak Thomas.
ada 3 tokoh, Thomas, Ayub, dan Maria. Thomas itu yang dia ragu tapi tetap ingin percaya. Jadi dia yang di Yohanes 20 ayat 28. Yang Thomas yang ingin mencucukkan tangannya itu, dia ingin mencoba apakah itu Yesus benar atau enggak. Tapi akhirnya dia bilang ketika dia sudah mendapatkan itu, sudah mencobanya itu, dia ya Tuhanku dan Allahku. Jadi dia benar-benar percaya, langsung percaya. Terus kalau Ayub itu seperti dia banyak pertanyaan, tapi dia tetap setia menyembah Tuhan, tetap setia ikut Tuhan sungguh-sungguh, dan imannya itu nggak goyah. Jadi Ayub itu contohnya ada di Ayub 42 ayat 5, yang hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Di mana dia benar-benar mengalami, dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah, sehingga dia benar-benar iman dia benar-benar ketika semua menimpa Ayub itu, dia benar-benar imannya tidak goyah gitu. Terus yang ketiga itu tokoh Maria. Maria itu Maria ibunya Yesus ya. Jadi itu ada di Lukas ya 1 ayat 34 sampai 38, itu di situ dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya secara pemikiran kita kan emang itu hal yang nggak mungkin banget ya, dan dia juga mempertanyakan dan dia bingung. Tapi dia tetap pada akhirnya dia tetap terbuka pada Tuhan dan tetap ikutin apa yang Tuhan mau. Disimpulkan. Jadi dapat disimpulkan itu skeptisisme yang terbuka adalah ruang hening di mana iman dapat dikandung dan dilahirkan. Oke. Nah, setelah kita mengerti ya bahwa skeptisisme itu ada sisi negatifnya, seperti contohnya Firaun, terus ada skeptisisme positif seperti yang dialami oleh Thomas, Ayub, dan Maria gitu. Dari sini kita bisa melihat, perlukah langkah transformasi? Bagaimana dari mempertanyakan atau menyelidiki tadi, ya skeptisisme tadi artinya, terjadi transformasi dari keraguan menjadi iman yang kokoh gitu, ya. Pertama, prosesnya adalah jujur. Yuk kita jujur pada diri sendiri dan juga pada Tuhan. Jadi jangan memasukkan iman seperti yang ada di Mazmur 13 ya, yang penuh dengan keluhan. Itu sebaiknya berani menyatakan atau adanya keresahan seperti doa pada Mazmur 13 itu, berapa lama lagi Tuhan? Ungkapan keresahan hati itu harus berani kita utarakan gitu ya. Kalau itu di versi bahasa Indonesianya itu kalau nggak salah di ayat 3, sedangkan di versi Inggrisnya itu ayat 2 ya. Cuma selisih 1 ayat di antara Indonesia dan Inggris. Lalu yang poin kedua adalah transformasinya adalah bawa dalam doa, bukan ditelan sendiri. Apa sih maksudnya ini? Tuhan itu nggak anti loh dengan keluhan seperti Ayub, Daud yang dengan jujur tapi tetap mau berada dalam hadirat Tuhan, mau tetap berada pada jalur imannya gitu ya. Lalu ketiga, selidiki firman dan bukti, di mana di sini Yesus sendiri mengarahkan orang-orang untuk menyelidikinya. Contohnya misalnya kita bisa lihat di Yohanes 5 ayat 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Iya. Nah, terkadang kita tuh cukup puas dengan Yesus secara pengetahuan kita, secara otak kita, secara intelektual kita. Sehingga kita mengabaikan bahwa mengenal Tuhan itu tuh jangan
terkunci dan terbatas pada otak doang, tapi pada relasi hati ke hati dengan Tuhan. Itu jangan ditinggalkan ya, esensi utama itu. Ya. Terus yang kedua, selain Yesus sendiri mengarahkan orang-orang untuk menyelidiki, jangan takut untuk menyelidiki, jangan takut kalau punya keraguan, justru diskusikan gitu dengan orang-orang yang memang kompeten dalam hal tersebut. Dan yang keduanya itu adalah gunakan refleksi teologis pribadi itu ke diri kita, ke hidup kita, lalu juga butuh ada apa? Komunitas seperti Quoram Deo, kalian ikut komsel di gereja, sehingga ada apa? Ada diskusi iman. Kalau misalnya diskusi itu kita belum cukup puas, ya kita tanyakan pada otoritas rohani yang lebih tinggi atau pada orang-orang yang bisa dipercaya gitu loh. Sehingga kita mungkin akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang cukup logis gitu loh. Misalnya contoh ya, misalnya ada nuduh misalnya, oh Yesus itu Muslim. Kita nggak usah pakai Alkitab pun kita bisa buktikan bahwa Yesus itu bukan Muslim. Gimana caranya? Gampang. Kita tahu misalnya, oh syarat itu Muslim itu misalnya dia harus syahadat, 2 kalimat syahadat, ya kan? Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya misalnya. Tapi kita tahu Muhammad kan baru ada di abad ke-7, sekitar tahun 600-an. Sedangkan Yesus ada di awal abad Masehi. Nah, di kisaran itu, bagaimana mungkin Yesus yang lahir melakukan syahadat, sedangkan Muhammad aja baru hidup setelah 600 tahun kemudian, atau di abad ke-7 itu. Nah, dari situ aja tanpa buka Alkitab kita tahu Yesus bukan Muslim. Ya, jadi kita belajar selidiki firman dan bukti, jangan terkunci pada Alkitab saja. Ya. Lalu keempat, berkomunitas yang sehat dan aman, yang tadi sudah saya singgung di poin awal. Ya. Kenapa? Kita bisa lihat dari Yakobus pasalnya yang kelima ayat 16. Silakan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mungkin di dalam berkomunitas ada sesuatu hal keresahan ataupun keraguan yang membuat kita skeptis, dan ada pertanyaan-pertanyaan tidak terjawab itu ya kita bisa diskusikan dalam komunitas, bisa minta didoakan juga supaya kita mengalami perwahyuan dari Tuhan. Terkadang kita baca firman nggak langsung dapat di hari itu maksud dan tujuannya kita timbul pertanyaan itu. Tetapi terkadang cara Tuhan ketika kita bawa doa, terkadang 2-3 hari kemudian atau seminggu kita ngalamin dan akhirnya kita mengerti gitu ya. Nah, yang keduanya, iman itu bukan solo journey ya, butuh safe place untuk bertumbuh. Jadi keraguan yang ada justru membuat kita itu semakin mau mencari kebenaran, mengingat dari Yohanes 14 ayat 6 ya, yang dimana dikatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi ketika kita mau mencari kebenaran, kita tuh sudah di dalam jalan pencarian kita tentang Tuhan ini ya. Nah, yang poin ke-5 ya, melangkah dalam iman transformasinya ya. Melangkah dalam iman, bukan menunggu semuanya jelas dulu baru kita melangkah. Kita tahu di Ibrani 11 ayat 1 ada firman Tuhan yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya kan? Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Jadi di situ tuh boleh ada space keraguan, ya. Benih keraguan itu boleh ada. Jadi terkadang kita melihat Tuhan justru setelah kita berjalan, bukan sebelumnya. Nah, di sini yuk coba kita integrasikan dengan skor ya. S yang pertama, self, diri sendiri dulu. Apakah kita takut mengakui bahwa kita sedang atau dalam
keraguan. Apakah kita takut mengakui bahwa kita sedang ataupun dalam keraguan? Yang kedua, apakah saya merasa keraguan itu berdosa? Lalu kita masuk ke state-nya knowledge, Kak, wawasannya. Yang perlu kita pahami apa? Tuhan itu menyambut skeptis yang jujur. Bahkan Yesus menyediakan sesi private untuk Thomas, di mana keraguannya itu dijawab Tuhan dengan Tuhan ngomong, sini Thomas, istilahnya kalau zaman sekarang, sini Thomas, masukin aja jarimu ke lubang paku yang ada di tanganku, yang ada di lambungku, masukin aja. Nggak usah takut Thomas, silakan. Yesus tuh menyambut keraguan itu. Ya. Yang berikutnya kita akan masuk ke stage others, O-nya ya, relasi. Bagaimana ya sikap kita ketika orang lain ragu gitu loh. Apakah kita menghakimi atau justru menemani mereka dalam pencarian mereka dengan Tuhan gitu loh. Apa yang membuat orang itu ragu? Kita justru terbuka dan berani jujur sehingga orang itu akan rela untuk mencari kebenaran tanpa takut ditolak sama sekali. Misalnya contoh, liburan Lebaran kemarin saya terjebak dalam retret reform 4 hari 3 malam ya. Jadi murid saya ngajak saya retret, saya kira kayak retret-retret karismatik yang ada gamenya, ada sesinya, ada santainya. Itu ya Tuhanku ya Allahku, itu benar-benar luar biasa. Retretnya full sesi, tidak ada game ya. Di situ banyak kepala manusia-manusia yang berayun-ayun seperti bambu ya, ada yang tertidur, ada yang memperhatikan gitu ya. Nah, lalu di retret itu ada juga orang karismatik yang nyasar di sana dan mereka itu terbiasa untuk diskusi yang mendalam, walaupun mereka anak muda, dewasa muda gitu. Saya salut sih sebenarnya, saya rindu punya orang-orang yang punya kerinduan dengan eh, iman mereka dan saling berdiskusi itu dengan bebas. Di situ yang si oknum yang karismatik ini yang bilang, kok itu reform sesat ya kok, karena mereka tidak percaya berbahasa roh, bahasa roh. Bahasa roh yang gimana? Saya tanya gitu kan, saya sengaja pancing. Oh yang si bara-bara gitu. Oke, eh, ini ada anak reformnya di sebelah saya gitu kan. Saya bilang bukan nggak percaya, mereka tuh gagal paham doang, salah paham dengan berbahasa roh itu. Sekarang saya jelasin ke dia. eh, Kebetulan saya mempelajari juga beberapa paham-paham dari reform. Lalu saya bilang, kalau dari kacamata reform, justru karismatik itu sesat karena mereka tuh berbahasa roh yang dianggapnya ngawur gitu loh. Tapi eh, bahasa roh menurut reform itu adalah mungkin ketika saya yang orang Indonesia berbicara dengan orang Rusia yang nggak kenal Tuhan, saya berbicara tuh penginjilannya tuh dia ngerti gitu loh, tahu-tahu. Walaupun saya tidak berbahasa Rusia gitu loh, ataupun berbahasa Inggris. Tapi si orang Rusia ini ngerti dalam bahasa Rusia. Oh, saya lagi menawarkan Tuhan sebagai juru selamatnya gitu. Nah, definisi bahasa rohnya Reform tuh seperti itu. Lalu saya bilang, bener nggak kira-kira yang saya jelasin? Oh, bener kok. Nah, saya sekarang ketemuin yang orang Reform ini, saya bilang, saya ngomong di depan yang karismatik tadi ya, saya bilang, menurut kamu bahasa roh yang kayak gitu sesat ya, benar nggak? Iya. Nah sekarang saya akan buktikan. Sebelumnya saya doa dulu sama Tuhan, Tuhan saya minta tuntunan gitu ya. Saya bilang saya akan buktikan bahwa bahasa roh itu real gitu. Lalu eh, saya bilang izinkan saya berdoa ya. Saya doain tuh anak pakai berbahasa roh, tapi nggak kenceng-kenceng karena ini forumnya reform semua ya. Ketika sudah doain, terus saya langsung eh, nengok ke dia, saya jelasin, kamu tuh kata Tuhan gini loh pribadinya, tak 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 tak. Nah setelah saya bacain, dia kaget, kok bisa tahu? Padahal kita baru kenal. Nah iya itu, Koko nggak mungkin tahu kamu kalau Koko tidak berdoa dulu minta eh, hikmat dan pengetahuan daripada Roh Kudus itu sendiri, bahwa kamu tuh pribadinya begini. Nah dari situ
Dia tahu, oh bahasa roh tuh jadi seperti itu kok ya. Iya gitu loh. Terus saya bilang, jadi jangan terlalu terlalu cepat untuk menilai bahwa itu sesat gitu loh. Cobalah kamu eh, berdoa sendiri kalau penasaran, minta sama Tuhan. Bener nggak Tuhan? Ini bahasa roh gitu. Sengaja saya meninggalkan jejak kecil pertanyaan karena Yesus itu seneng ya kalau sesuatu itu dibalas dengan pertanyaan. Ingat nggak kalau ketika Yesus ditanya, "Eh, uang ini kita harus nggak bayar pajak gitu loh?" Apa jawab Yesus saat itu? Yesus menjawab dengan, "Mana uang itu? Sini." Gambar siapa di mata uang itu? Yesus tuh melemparkan pertanyaan gitu loh. Sehingga dijawab sama orang Farisi kan, ya gambar kaisar. Lalu berikan kepada kaisar yang menjadi milik kaisar dan berikan kepada Allah yang menjadi milik Allah. Nah, saya sengaja pakai prinsip itu meninggalkan sebuah pertanyaan. Ya kalau menurut kamu itu sesat, cobalah doa minta sama Tuhan sendiri agar kamu mengalami bahasa roh dan kuasanya bahasa roh gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Lalu kita akan masuk ke stage berikutnya adalah uh, prevalence-nya ya. Konteksnya itu apa sih? Dunia hari ini tuh penuh dengan pertanyaan dan pencarian. Rindu, orang rindu berlomba-lomba menggunakan Google untuk mencari kebenaran, mencari atau menggunakan AI gitu untuk mencari kebenaran. Tapi jangan terjebak. Karena apa? Saya pernah uji coba ini ke anak-anak les saya pakai AI, itu jawabannya bisa beda ya, nggak langsung sama. Kalau ada pertanyaannya spesifik tertentu, jawabannya itu bisa beda, belum tentu sama. Nah, di tengah-tengah dunia yang sudah terlalu maju seperti ini ya, justru Injil dibutuhkan sebagai jawaban hidup, bukan jawaban ujian teologi ataupun ujian agama. Karena apa? Orang ataupun anak kita ataupun cucu kita mungkin bisa punya nilai agama di raport 90 100, tapi coba tanya mereka masing-masing apa definisi iman itu. Tanya aja buat kita tahu benar nggak yang mereka pahami itu iman yang benar atau bukan, atau eh, ternyata mereka bisa jawab itu lalu kita tanya berhubungan dengan Tuhan tuh seperti apa. Dari situ kita bisa tanya orang dan dari jawabannya kita bisa tahu. Karena waktu itu saya di kamar retreat itu ada 5 orang ya. Itu ketika saya tanya iman itu apa, walaupun mereka orang-orang reform yang sering belajar, rata-rata terjebaknya menjawab sampai dengan Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-1 doang. Sampai ketika saya jabarin akhirnya mereka mulai memahaminya gitu saat itu. Nah, lalu eh, apa sih pendekatan Injil ya? Apa pendekatan Injil secara emosionalnya? Ya, kita cobalah ya kembali ke Injil mula-mula ya. Kembali ke tablet suci kita masing-masing. Ada yang pakai tab, mungkin ada yang pakai laptop. Cari, buka aplikasi Alkitab. Kan kalau bawa buku fisik mungkin eh, orang nggak bisa bawa kemana-mana. Tapi cobalah biasakan hal kecil aja, hal kecil. Dari gadget kita itu kita install aplikasi Alkitab seperti Sabda atau YouVersion atau apapun itu. Lalu gunakan itu ketika kita nunggu nongkrong, misalnya istri belanja, ya kita bisa baca atau kita ikut masuk nemenin belanja sembari istri lagi pilih-pilih eh, apa bahan makanan atau apa, ya kita kan bisa sambil baca gitu loh. Jadi untuk mengenal dan mempelajari firman dan mengalami firman itu bisa kapanpun dan dimanapun ya. Jadi kalau kita berkaca dari Alkitab itu sendiri, yang pertama tuh Yesus tidak mencela Thomas ya. Nggak pernah ada ayat Alkitab di situ tertulis bahwa terkutuklah engkau Thomas gitu, enggak. Tapi Yesus malah mengarahkan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya gitu. Nah, jadi dalam keraguan kita perlu ambil state point tertentu supaya kita tetap pada track iman kita. Yang kedua, justru malah Yesus itu menampakkan diri sambil berkata,
taruhlah jarimu di sini. Itu langkah Tuhan mengasihi manusia, menjawab keraguan-keraguan yang timbul pada hati manusia. Ya. Yang ketiga, iman Kristen itu bukan soal tahu segalanya, tetapi punya relasi dengan pribadi kebenaran, sang kebenaran itu. Ya, saya suka ya konsep Bapak Gereja Klasik, saya lupa namanya ya. Waktu itu saya baca long time ago gitu. Tapi saya tangkep poin yang saya suka banget ini adalah gini. Iman itu masuk nalar dan sekaligus melampaui nalar. Atau kalau dibahasakan dengan lebih simpel adalah di gini. Iman atau tentang Allah itu masuk akal dan sekaligus melampaui akal. Karena ketika waktu di retret itu saya memancing anak muda yang karismatik itu, saya tanya, apakah Allah itu masuk akal? Dia jawab, nggak masuk akal kok, gitu. Loh, kenapa nggak masuk akal? Karena dia melakukan mujizat, gitu, ya kan? Saya bilang, sengaja saya permaikan pikirannya supaya dia mencari kebenaran. Saya bilang, kalau nggak masuk akal, kenapa orang yang ikut Yesus 5.000 itu makan kenyang dan bisa bawa pulang 12 bakul, gitu? Atau di perkawinan di Kana, orang itu minum anggur ngerasain kok anggur ini tambah enak, gitu. Atau ketika bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang mati jadi hidup. Kelihatan kok hidup, itu masuk akal. Walaupun bisa kita bahas bahwa loh, nggak masuk, bukan nggak masuk akal ya, melampaui akal ya. Melampaui akal, buktinya apa? Orang mati bangkit gitu loh. Orang sakit sembuh. Ya, orang yang nggak punya biji mata bisa melek gitu loh. Sebenarnya itulah yang disebut dengan melampaui akal. Ya, jadi bukan nggak masuk akal. Karena kalau Allah itu bisa didefinisikan masuk akal semua, lalu Allah itu maha kuasanya itu di mana? Kalau sesuatu sudah bisa kita konsep, ya, masuk di dalam otak kita, jangan-jangan dia sudah bukan Allah lagi. Justru ingat baik-baik bahwa Allah itu masuk akal dan sekaligus melampaui akal kita. Bukan tidak masuk akal ya, melampaui akal kita. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 6, ya, kembali diulangi, silakan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya, ya. Kalau Yesus berani bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini bicara apa? Bukan teori yang menyelamatkan, tetapi Yesus yang hidup dan berelasi dengan kita, itu yang menyelamatkan. Ya. Sebuah ilustrasi penutupnya, ya. Silakan, Sir. Sebuah ilustrasi penutupnya ini kita melihat tentang elang. Nah. Elang. Elang yang menembus badai. Nah, elang tuh tidak melawan badai, ia naik lebih tinggi menggunakan angin badai itu, sama seperti iman yang sejati. Jadi kita bukan menghindari keraguan, tapi terangkat karenanya. Yang berarti terpicu untuk lebih mengenal Tuhan bukan hanya di level otak atau intelektual, tetapi di level hubungan dengan Allah. Jadi kita mengenal Tuhan tuh bukan hanya sekadar pengetahuan, kita hanya mempelajari sesuatu, kita hafal ayat atau apapun itu. Tapi kita diharapkan untuk mengenal siapa sih Tuhan itu dalam hidup kita, apa sih yang dilakukan di dalam hidup kita, bagaimana sih Dia menolong hidup kita dan memberi kita ketenangan ketika kita menghadapi masalah dan kekuatan ketika menghadapi masalah. Itu sebuah kan maksudnya benar-benar Tuhan sedang melatih loh iman kita. Benar-benar Tuhan sedang membawa iman kita lebih naik dan naik gitu. Jadi Ya. di situ tentang. Jadi sebagai refleksi penutupnya, ya, Ayub tuh pernah berkata gini di Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Nah, itu sebenarnya sudah cukup jelas. Dulu kalau dibahasakan dengan modern ya, dulu
Ya kita cuma dengar Tuhan dari siapa? Dari pendeta kita, dari otoritas rohani kita. Tapi kata Ayub, kalau di zaman modern ini, oh sekarang aku benar-benar ngalami deh yang namanya mujizat Tuhan. Aku mengalami sendiri deh hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika keraguan-keraguan itu dijawab, dari situ kita belajar bahwa Allah itu ada, Allah itu real gitu loh. Nah, di sini saya mau mengajak bersama-sama, ya saya dan istri mau mengajak bersama-sama memahami hal simpel ini. Aku ada ini kesaksian bentar ya. Ya silakan. Kayak misalnya tentang keraguan tentang Tuhan gitu loh. Maksudnya kayak waktu sebelum apa ya? Sebelum mama meninggal gitu kan. Itu kan maksudnya aku lagi benar-benar ikut Tuhan tuh benar-benar lagi apa ya? Intens. Dibawa Tuhan untuk intens gitu dengan doa segala macem. Dan di situ sempet apa namanya ketika tiba-tiba kejadian dengan mama meninggal mendadak habis makan pagi tiba-tiba jatuh dan lewat gitu loh. Terus udah gitu sempat Tuhan nih apa gitu loh. Kok kayak gini gitu. Meskipun sebelumnya pas lagi doa juga sempat Tuhan sempat bertanya, apakah kamu kalau mama kamu diambil gimana? Terus udah gitu tapi aku dengan baik karena lagi ikut Tuhan dengan menggebu-gebu aku cuma jawab gini, oh ya udah tapi yang penting mama kenal Tuhan karena balik latar belakang mama tuh Buddhis gitu loh. Tapi dia suka mengajari anaknya dengan eh, Katolik dan dia memasukkan anaknya tuh ke Katolik dia waktu itu. Di situ aku sempat bertanya sama Tuhan, Tuhan ini gimana? Terus udah gitu sempat maksudnya kok dia pengertian kita kan secara akal mama itu kenal Tuhan harus sudah maksudnya kelihatan secara kasat mata kita dan kita ngelihat gitu loh. Oh ya mama bertobat gitu loh. Tapi waktu itu sempat mempertanyakan sampai akhirnya saya bertanya terus sampai akhirnya ketika satu saat lagi benar-benar udah kayak udah Tuhan gimana terus udah gitu akhirnya dia memberikan kayak apa sih? Ya. Gambaran gitu mengasih gambaran tentang padang rumput di mana banyak anak-anak kecil. Padang rumputnya bagus banget dan banyak anak-anak kecil. Terus di situ cuman dikasih pengertian tentang itu mamamu kayak satu anak kecil gitu loh. Terus di situ Tuhan memberikan jawaban tentang oh ya setidaknya mama aman sama Tuhan gitu loh. Setidaknya mama benar-benar jadi di situ aku lihat kayak dia kayak anak kecil gitu. Jadi ya itu maksudnya itu yang salah satu aku bilang tentang keraguan di mana akhirnya ya udah makin lama imanku bertambah dan benar-benar percaya oh ini loh Tuhan yang aku sembah benar-benar dia mempercayakan benar-benar dia memberikan jawaban apa yang aku cara itunya yang apa kita harapkan cuman tidak sesuai dengan keinginan kita tapi dengan caranya dia itu. Terus, Nah, jadi perlu kita pahami lebih jauh ya. Yesus Kristus tidak datang kepada orang yang merasa pasti. Ya, misalnya seperti orang Farisi, dia merasa pasti benar, dia pasti dapat sorga gitu kalau menuruti semua hukum Taurat. Nggak seperti itu. Malah kan seringkali Yesus negor banget ya orang Farisi dan Saduki ya. Tetapi kepada mereka yang butuh, kepada kita yang butuh kepastian, ya, Injil adalah kabar baik. Justru karena Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna dalam percaya. Dia menghampiri kita seperti ia menghampiri Thomas, ya. Itu bisa nanti dibaca Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 29. Ya, itu perlu dipahami lebih dalam. Jadi sebelum ini perlu kita pahamilah bahwa keraguan yang dibawa ke hadapan Tuhan akan berubah menjadi
pengakuan yang mendalam akan siapa juru selamat kita itu, siapa dia, Allah yang luar biasa itu, ya. Jadi kenapa dibahas tentang skeptisisme ini? Karena dulu sekali saya pernah mengalami skeptisisme, hampir jadi ateis. Lalu ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya saya menggali hal ini gitu loh. Lama sekali itu saya sudah pernah mengalami itu. Jadi teringat dan tergerak untuk men-sharingkan hal ini. Jadi ingat ya, kita tahu tentang skeptisisme negatif bukan buat menghakimi orang, tapi buat ngecek diri sendiri. Apakah saya kena nih ciri-ciri yang tadi? Ciri-cirinya adalah sinis, keras hati, seperti kayak menolak hati nurani gitu loh, menolak wahyu Allah. Nah, karena ingat ya, tanpa hati nurani kita, iman kita kandas. Itu firman Tuhan ada, ya. Lalu skeptisisme yang positif, ingat ciri-cirinya mau jujur, terbuka, dan justru tulus mencari dan meminta Tuhan untuk mengalami pribadi Tuhan. Nah, demikian sharing pada hari ini. Mudah-mudahan